Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainun Mardiah dengan NIM 2201085000009 dari kelas Sains B angkatan 2022. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bioetika dan salah satu contohnya untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ismail MS. Nah, adapun kasus yang saya angkat di sini adalah aborsi dalam perspektif bioetika. Silahkan disimak. Nah, baik, pertama-tama mari kita bahas mengenai bioetika itu sendiri. Bioetika adalah cabang ilmu yang mempelajari penerapan nilai-nilai etika dalam bidang biologi dan kedokteran. Nah, sederhananya, bioetika adalah studi tentang masalah moral yang timbul akibat perkembangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehidupan. Nah, setelah mengetahui apa itu bioetika, kita masuk ke salah satu contoh dari bioetika sendiri, yaitu aborsi. Aborsi sendiri adalah tindakan menggugurkan kandungan sebelum janin mampu hidup di luar rahim. Nah, aborsi merupakan isu kompleks yang memicu perdebatan sengit dari berbagai sudut pandang, termasuk bioetika. Di Indonesia sendiri, aborsi secara umum dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur larangan tentang aborsi. Aborsi atau pengguguran kandungan dapat terjadi karena berbagai alasan yang kompleks, baik itu dari faktor medis, sosial, maupun pribadi. Nah, berikut adalah beberapa penyebab umum terjadinya aborsi. Yang pertama ada aborsi spontan atau keguguran, di mana aborsi spontan atau keguguran ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada kelainan genetik, di mana sebagian besar kasus keguguran pada trimester pertama disebabkan oleh kelainan kromosom pada janin. Kemudian infeksi. Beberapa jenis infeksi seperti rubella dan toxoplasma dapat meningkatkan risiko keguguran, terutama jika terjadi pada awal kehamilan. Kemudian ada problem pada plasenta, di mana plasenta adalah organ yang menghubungkan ibu dan janin. Masalah pada plasenta seperti plasenta previa atau plasenta abrupsi dapat mengganggu pertumbuhan janin dan menyebabkan keguguran. Kemudian problem leher rahim. Nah, leher rahim yang lemah atau terbuka sebelum waktunya dapat menyebabkan kantung ketuban keluar dan menyebabkan keguguran. Kemudian kondisi medis ibu. Beberapa kondisi medis ibu seperti diabetes, penyakit tiroid, gangguan autoimun, dan penyakit jantung juga menjadi salah satu resiko yang dapat meningkatkan keguguran. Dan yang terakhir adalah faktor gaya hidup. Faktor gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, mengkonsumsi alkohol, dan penggunaan obat-obat terlarang dapat menyebabkan sebagian besar ibu muda itu mengalami keguguran. Nah, kemudian yang kedua itu ada penyebab dari aborsi induksi atau disengaja, di mana aborsi induksi atau disengaja ini dilakukan dengan 3 alasan, umum dilakukan pada 3 alasan. Yang pertama itu ada alasan medis, kemudian alasan sosial, dan alasan pribadi. Untuk alasan medis sendiri itu mencakup yang pertama ancaman terhadap nyawa ibu, di mana kondisi seperti eklamsia atau tekanan darah tinggi parah saat kehamilan, plasenta previa atau plasenta menutupi jalan lahir atau kanker serviks yang agresif dapat mengancam nyawa ibu jika kehamilan diteruskan. Kemudian kelainan janin yang serius, di mana kelainan genetik yang parah seperti trisomi 21 atau Down syndrome atau aneksefali atau tidak adanya sebagian besar otak atau tulang tengkorak dapat menyebabkan penderitaan bagi bayi dan keluarga. Kemudian ada komplikasi kehamilan, di mana kondisi seperti kehamilan ektopik atau hamil di luar rahim, infeksi serius, atau pendarahan hebat dapat mengancam kesehatan ibu dan janin. Kemudian untuk alasan sosial itu mencakup kehamilan yang tidak direncanakan, di mana kehamilan yang tidak direncanakan dapat terjadi akibat berbagai alasan, seperti kegagalan alat kontrasepsi, hubungan seksual yang tidak aman, dan ketidaktahuan tentang siklus menstruasi. Kemudian yang kedua itu ada pemerkosaan, di mana hal ini merupakan trauma yang mendalam dan dapat menyebabkan dampak psikologis dan serius bagi korban. Kemudian yang terakhir ada kondisi sosial ekonomi yang sulit, di mana wanita yang hidup dalam kemiskinan atau kondisi sosial ekonomi yang tidak stabil mungkin merasa tidak mampu untuk merawat anaknya sendiri.
di mana faktor sosial ekonomi dapat sangat mempengaruhi keputusan seorang wanita untuk melakukan aborsi. Akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, dukungan sosial, dan pendidikan seks yang komprehensif sangat penting untuk mengurangi angka aborsi yang tidak aman. Kemudian yang terakhir ada alasan pribadi, di mana alasan pribadi mencakup alasan agama dan alasan etika. Untuk alasan agama sendiri itu, beberapa agama memiliki pandangan yang berbeda mengenai aborsi. Beberapa agama melarang aborsi dalam segala kondisi, sementara yang lain mengizinkannya dalam situasi tertentu. Nah, untuk alasan etika sendiri itu dapat sangat pribadi dan bervariasi, di mana beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka tidak siap secara emosional atau finansial untuk menjadi orang tua, sementara yang lain mungkin memiliki keyakinan kuat bahwa aborsi adalah tindakan yang salah. Selanjutnya ada dampak aborsi yang melanggar bioetika, di mana dampak itu meliputi yang pertama kerusakan pada organ reproduksi, di mana pada organ reproduksi dapat terjadi infeksi dan pendarahan hebat. Infeksi sendiri itu disebabkan oleh aborsi yang tidak steril sehingga terjadi infeksi serius pada organ reproduksi seperti infeksi panggul yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada tuba Fallopi, meningkatkan risiko kehamilan ektopik dan infertilisasi. Kemudian pendarahan yang tidak terkontrol juga dapat mengancam nyawa dan memerlukan transfusi darah serta tindakan medis darurat. Untuk yang kedua itu ada gangguan hubungan interpersonal, di mana hal ini mencakup stres dan depresi dan juga konflik dalam hubungan. Dari segi stres dan depresi, aborsi dapat menimbulkan stres emosional yang signifikan, termasuk perasaan bersalah, penyesalan, dan tentunya depresi. Hal ini dapat mengganggu hubungan dengan pasangan, keluarga, dan juga pastinya teman. Kemudian dari segi konflik itu, keputusan untuk melakukan aborsi seringkali memicu perdebatan dalam konflik dalam hubungan, terutama jika pasangan memiliki pandangan yang berbeda mengenai aborsi. Kemudian yang ketiga ada pelanggaran hak asasi manusia yang mencakup hak atas hidup dan otonomi tubuh. Dari segi hak atas hidup, beberapa orang berpendapat bahwa janin memiliki hak untuk hidup dan aborsi merupakan pelanggaran terhadap hak hidup tersebut. Kemudian dari segi otonomi tubuh, di sisi lain banyak orang yang berpendapat juga bahwa wanita memiliki hak untuk menentukan apa yang menjadi atau yang terjadi pada tubuh mereka, termasuk keputusan untuk melanjutkan ataupun mengakhiri kehamilan. Kemudian ada sanksi hukum, di mana ini mencakup pidana dan stigma sosial. Dari segi pidana sendiri, termasuk di Indonesia itu aborsi secara umum dianggap ilegal dan dapat dikenai sanksi pidana. Dan dari stigma sosial, wanita yang melakukan aborsi seringkali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi. Nah, tujuan utama dari kebijakan bioetika adalah untuk menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan, seperti yang pertama itu hak hidup janin, hak reproduksi perempuan, dan menghormati atau penegakan hak asasi manusia. Nah, ada 3 tujuan dari kebijakan bioetika aborsi. Yang pertama, menyelamatkan nyawa ibu. Yang kedua, mencegah aborsi yang ilegal atau di luar dari peraturan yang ada. Dan yang ketiga ada menghormati hak asasi manusia. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa aborsi merupakan isu kompleks yang melibatkan persimpangan antara aspek medis, hukum, sosial, dan etika. Di mana dalam perspektif bioetika, aborsi memicu perdebatan sengit karena menyangkut nilai-nilai fundamental seperti hak hidup, otonomi individu, dan juga kesehatan. Itulah tadi penjelasan saya mengenai aborsi sebagai salah satu contoh dari bioetika. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.